Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin Prabu Tapak Agung, raja yang bijaksana. Prabu Tapak Agung mempunyai 2 orang putri yang kini sudah dewasa. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangat berbeda. Mereka bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita serahkan tahta ini kepada Purbasari, putri bungsu kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil. Jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku Purbasarilah yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Purbasari, Purbararang, kemarilah. Ada apa ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari? Aku adalah anak sulungmu. Ayah tidak adil. Prabu Tapak Agung merasa sesak nafas. Ia memegang dada sebelah kiri dan terjatuh. Ayah kenapa? Ayahanda jangan pergi, bangunlah, jangan tinggalkan kami. Kanda, bangunlah, jangan tinggalkan Dinda. Prabu Tapak Agung meninggal dunia karena serangan jantung. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tapak Agung, Purbararang menemui nenek sihir di hutan. Ia ingin menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu. Ia pun mendapatkan sekantong ramuan yang bisa membuat kulit Purbasari melepuh. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir, dan Purbararang membawakan makanan menuju meja makan. Silakan dinikmati adikku. Terima kasih kakak. Mereka pun menikmati hidangan makan malam. Hingga keesokan harinya, di kerajaan pun santar terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Wah, ternyata bau itu berasal dari tubuh Purbasari, Bunda. Usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah masyarakat. Kau benar, Purbararang. Purbasari pergi kau dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tapi bunda, Pergi kau. Kau tak pantas berada di sini. Sampailah Purbasari di hutan. Di tengah hutan belantara, ia hidup ditemani oleh bermacam-macam hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Ya, Lutung Kasarung, yang selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia memohon sesuatu kepada dewa. Tidak lama kemudian, tanah di dekatnya merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil.
Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Apa manfaatnya bagiku? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Kulitku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanat ayahanda untuk memimpin kerajaan ini. Tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum beliau meninggal dunia. Dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayahanda. Tiba-tiba saja Lutung Kasarung datang mendengar keributan antara Purbasari dan Purbararang. Lutung Kasarung menarik tangan Purbararang. Tanpa disengaja, istri Prabu datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi selama ini kaulah biang keladi semua ini, Purbararang. Bagaimana keadaanmu, nak? Aku baik-baik saja, Bunda. Bagaimana jika sekarang kita pulang? Sungguh ibu sangat merindukanmu. Siapa monyet ini, Purbasari? Dia yang menemaniku di hutan ini, Bunda. Dia yang selalu melindungi aku dan menghilangkan sihir yang diberikan oleh Purbararang. Tiba-tiba Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran tampan. Pangeran, maukah kau ikut bersama kami ke kerajaan? Pangeran mau ikut aku ke kerajaan? Sudah kuputuskan, saat ku menemanimu di hutan, aku akan selalu bersamamu kemanapun kamu pergi. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, istri Prabu sedang memberi hukuman kepada Purbararang. Tidak kusangka kau tega berlaku seperti itu kepada adikmu. Ibu tidak pernah mendidik seperti itu. Maafkan aku, Bunda. Sudah, Bunda, tidak usah dihukum. Aku telah memaafkannya. Kamu memang putri yang baik dan kamu memang pantas memimpin kerajaan dibandingkan kakakmu. Tetapi hukum harus tetap berjalan. Pengawal, bawa Purbararang ke dalam penjara. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan penobatan Purbasari sebagai ratu digelar dengan meriah. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung hidup bahagia di dalam kerajaan.